Ya, saudara, sekarang saya ada di sebuah tempat yang namanya Mount of Precipice, ya. Ini adalah satu tempat yang cukup tinggi, ya, di mana kita bisa melihat banyak tempat dari posisi gunung ini, ya. Nah, kalau kita melihat di sana, itu ada Gunung Tabor, ya. Itu adalah Gunung Tabor, dan di bawah Gunung Tabor inilah, Gunung Tabor ini yang tempat Yesus dan ketemu dengan Musa dan Elia, dan di bawah inilah lembah Israel, ya, dan juga Harmagedon. Itu cukup tinggi. Nah, di balik bukit yang sana itu adalah Samaria, ya, wilayah Samaria terus sampai di sana, ya. Lalu di sana ini pemandangan yang sangat indah. Ada wilayah Karmel, ya, Gunung Karmel, wilayah Karmel yang nampak sunset di sana, ya, yang sangat indah. Itu wilayah Karmel, dan kalau kita mengarah ke sana, nah, itu adalah kota Haifa, ya, kota Haifa. Nah, apa yang penting dari tempat ini? Yang penting dari tempat ini adalah ada satu peristiwa di dalam Alkitab, ya, di mana Yesus kembali ke kampungnya Nazaret, dan dia satu kali membaca dari kitab Yesaya, ya. Nah, coba saya bacakan teksnya, ya, dari Lukas pasal 4 ayat 16. Dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya dia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Kemudian dia menutup kitab itu dan memberikannya kepada para pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah tertuju kepadanya. Lalu dia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga di tempat asalmu segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya, aku berkata padamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata padamu, dan kataku itu benar, dan seterusnya. Lalu sampai ke ayat yang ke-28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jadi saudara, menurut ayat ini, ya, Yesus kembali ke kampung, dan ketika orang-orang tidak percaya pada dia, mereka membawa dia untuk melempar dia dari sebuah tebing. Nah, dari tebing mana? Nah, itulah dari tempat ini. Tempat ini, dan orang percaya bahwa dari posisi inilah, ya, dari posisi inilah, ini suatu tebing yang sangat tinggi ke bagian bawah, dan orang-orang itu hendak melemparkan Yesus dari tebing ini, ya. Coba kita lihat tebingnya, ya. Oke, ini adalah satu-satunya tebing di kota Nazaret itu, ya. Nah, saudara lihat itu tebingnya di sana. Nah, jadi tempat ini yang di bawahnya adalah lembah Israel, ya. Di sana ada Gunung Tabor, di bagian belakang bukit sana ada Samaria. Lalu saudara lihat di sana yang langitnya mulai memerah,
didorong masuk ke jurang atau tebing ini, ya. Tapi menurut teks itu Yesus akhirnya pergi meninggalkan mereka. Jadi ini penting ya, bahwa memang memberitakan kebenaran itu seringkali diancam bahaya. Yesus saja menyatakan kebenaran dan dia hampir dibunuh di tempat ini, ya. Tapi kenapa Yesus hampir dibunuh? Dan itu menunjukkan bahwa dalam memberitakan kebenaran itu tidak mudah. Tidak semua orang mau menerima kebenaran. Dan karenanya akibat dari pemberitaan kebenaran itu bisa mengakibatkan penderitaan, bahkan kita bisa dibunuh karenanya. Tapi kenapa Yesus pergi meninggalkan mereka? Apakah dia takut mati? Yesus tidak takut mati, hanya saja belum saatnya mati, ya jangan mati dong, ya. Kita semua akan mati tepat pada saatnya. Dan Yesus harus mati di atas kayu salib demi menebus manusia. Dan karenanya dia tidak bisa mati di bawah jurang atau tebing ini, ya. Jadi ya, selama kita masih bisa berusaha untuk selamat dari dunia ini, belum saatnya mati, jangan. Tapi kalau sudah berusaha menghindari semua bahaya, tapi toh pada akhirnya mati, ya sudah, terimalah itu sebagai saatnya. Itulah saatnya saudara mati. Ya, itu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi saudara semua. Tuhan memberkati.